Masalah komunikasi lansia dan strategi komunikasi terapeutik lansia. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses interpersonal yang melibatkan perubahan verbal dan non-verbal dari informasi dan ide. Dalam melakukan komunikasi dengan lansia, perlu memperhatikan kelemahan-kelemahan yang mungkin dimiliki oleh lansia, sehingga komunikasi bisa lebih efektif dan saling percaya antar lansia dengan tenaga kesehatan bisa terjalin. Fungsi komunikasi. Yang pertama ada informasi, pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan penyebaran berita, data, gambar, fakta, pesan, opini, dan komentar. Yang kedua ada sosialisasi dan penyediaan sumber ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga ada motivasi. Yang keempat perdebatan dan diskusi. Yang kelima ada pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keenam ada memajukan kehidupan dan menyebarkan hasil kebudayaan dan seni. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi pada lansia. Yang pertama, ada komunikasi pada lanjut usia dapat menjadi lebih sulit akibat dari gangguan sensori yang terkait usia dan penurunan memori. Lalu ada pasien lanjut usia umumnya lebih sedikit bertanya dan menunggu untuk ditanya sesuai kewenangan tenaga kesehatan. Lalu ada agens lazim dijumpai pada perawatan kesehatan dan secara tidak sengaja berperan terhadap buruknya komunikasi dengan pasien lanjut usia. Lalu ada penyakit kronis. Nah, hambatan komunikasi pada lansia, agresif dan non-asertif. Lalu hambatan dan pendekatan komunikasi. Ada pasien defisit sensorik. Klien yang mengalami defisit sensori dapat mengubah perilaku dalam cara-cara yang adaptif dan maladaptif. Lalu pasien dengan demensia, faktor yang paling kritis dalam berkomunikasi dengan pasien demensia adalah memantapkan hubungan perawatan sesegera mungkin. Ada kecenderungan untuk memperlakukan pasien demensia seperti anak-anak atau berbicara dengan mereka seperti mereka adalah anak-anak. Lalu teknik agar komunikasi dapat berlangsung efektif. Mulai komunikasi dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu pada fungsi pendengaran klien. Jika diperlukan, keraskan suara, tempatkan perhatian klien sebelum memulai untuk berkomunikasi. Pengaturan lingkungan sangat dianjurkan sehingga lingkungan lebih kondusif untuk berkomunikasi yang baik. Jika lansia tersebut memiliki gangguan komunikasi, perhatikan kelemahannya sehingga lebih mudah dalam proses komunikasi. Berbicara dengan pelan dan jelas saat menatap matanya. Gunakan kalimat pendek dan bahasa sederhana. Bantu kata-kata Anda dengan isyarat visual. Berikan klien waktu untuk bertanya. Jadilah pendengar yang baik saat melakukan komunikasi. Ikutkan keluarga yang merawat pasien di dalam ruangan saat proses komunikasi. Nah, teknik perawatan lansia dengan reaksi penolakan. Penolakan adalah ungkapan ketidakmampuan seseorang untuk mengakui secara sadar terhadap pikiran, keinginan, perasaan, dan kebutuhan pada kejadian-kejadian nyata atau sesuatu yang merupakan ancaman bagi dirinya sendiri. Perawat dapat mengenali segera reaksi penolakan terjadi. Orientasikan lansia pada pelaksanaan perawatan diri sendiri untuk mempermudah proses penerimaan klien terhadap perawatan yang akan dilakukan serta upaya untuk memandirikan klien. Libatkan keluarga atau pihak terdekat untuk membantu perawat memperoleh sumber informasi atau data dan mengefektifkan rencana atau tindakan agar dapat terrealisasikan dengan baik. Pada penerapan model komunikasi pada lansia, di sini ada model komunikasi senam Weber, yang dimana melibatkan anggota keluarga sebagai transmitter untuk mengenal lebih jauh tentang klien. Dua, ada model SMCR. Kelebihannya yaitu proses komunikasi simpel, sehingga model ini efektif bila keadaan lansia sehat, belum banyak mengalami penurunan secara fisik maupun psikis. Selanjutnya ada model Larry. Kelebihannya yaitu terjadi interaksi atau relationship antara perawat dengan klien sehingga masalah lebih mudah diselesaikan. Selanjutnya ada model terapeutik, bentuk komunikasi yang membantu mendorong lakukan komunikasi dengan sifat empati, menghargai dan harmonis sehingga lansia akan lebih paham atas apa yang dibicarakan. Selanjutnya ada model keyakinan kesehatan, yang dimana di sini menekan pada persepsi klien untuk mencari sehat, menjauhi sakit, merasakan adanya ancaman manfaat untuk mempertahankan kesehatannya. Selanjutnya ada model komunikasi kesehatan. Di sini berfokus pada transaksi antara profesional kesehatan klien yang sesuai dengan permasalahan kesehatan klien.
Pada pendekatan perawatan lansia dalam konteks komunikasi, di sini ada 4. Yang pertama ada pendekatan fisik, seperti mencari informasi tentang kesehatan objektif, kebutuhan, kejadian yang dialami, perubahan fisik organ tubuh, serta kemangkan serta penyakit yang dapat dicegah progresivitasnya. Kedua ada pendekatan psikologis. Di sini yaitu perawat berperan sebagai konselor, advokat, supporter atau interpreter terhadap suatu masalah yang asing atau sebagai penampung masalah yang pribadi dan sebagai sahabat yang akrab bagi klien. Ketiga yaitu pendekatan sosial. Di sini yaitu meningkatkan keterampilan berinteraksi dalam lingkungan. Contohnya seperti mengadakan diskusi, tukar pikiran, bercerita, bermain atau mengadakan kegiatan-kegiatan kelompok. Selanjutnya ada pendekatan spiritual. Di sini perawat harus bisa memberikan kepuasan batin dalam hubungan dengan Tuhan atau agamanya yang dianut terutama ketika klien dalam keadaan sakit. Pada teknik komunikasi pada lansia di sini ada 5, yaitu pertama yaitu teknik asertif, yang dimana sikap ini sangat membantu petugas kesehatan untuk menjaga hubungan yang terapeutik dengan kliennya. Kedua ada responsif. Di sini yaitu fenomena yang terjadi pada klien merupakan bentuk perhatian petugas pada klien. Ketiga ada fokus. Sikap ini merupakan upaya perawat untuk tetap konsisten terhadap materi komunikasi yang diinginkan. Keempat ada sportif. Di sini sikap yang dapat menumbuhkan kepercayaan diri klien lansia sehingga lansia tidak menjadi beban bagi keluarganya. Yang kelima ada klarifikasi. Di sini dengan cara mengajukan pertanyaan ulang dan memberi penjelasan lebih dari 1 kali perlu dilakukan oleh perawat. Selanjutnya, apa itu komunikasi lintas budaya pada lansia? Yang pertama itu untuk memahami keragaman budaya, yang dimana di sana ada nilai dan keyakinan, bahasa dan dialek, gestur dan bahasa tubuh. Kedua ada menyesuaikan komunikasi. Di sini untuk seperti kesabaran, empati, dan adaptasi. Selanjutnya ada komunikasi etis pada lansia. Di sini ada 5. Yang pertama ada prinsip otonomi, seperti menghormati hak lansia untuk membuat keputusan sendiri. Kedua ada benefisensi, lakukan tindakan yang bermanfaat bagi lansia tersebut. 3. Non-malefisensi, yaitu hindari tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan lansia. Yang keempat yaitu keadilan, berikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua lansia. Yang kelima ada kerahasiaan, jaga kerahasiaan informasi penting atau informasi pribadi lansia. Selanjutnya ada komunikasi peka budaya pada lansia. Yang pertama itu seperti menghormati budaya, seperti tradisi dan ritual, peran gender, dan nilai-nilai keluarga. Kedua, menggunakan bahasa yang tepat, seperti hindari stereotipe dan gunakan bahasa yang ramah. Resolusi konflik pada lansia, seperti mencegah konflik dengan cara komunikasi terbuka, mendengarkan dengan aktif, dan empati. Yang kedua yaitu mengatasi konflik dengan cara tetap tenang, fokus pada masalah, cari solusi, dan mediasi. Baik, pada kesimpulannya, di sini komunikasi yang efektif dengan lansia membutuhkan kesabaran, empati, dan pemahaman yang mendalam tentang budaya dan kebutuhan lansia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang baik, kita dapat membangun hubungan yang positif dan saling menghormati dengan lansia. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan terima kasih.